Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo guys, guys. pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PPT dengan judul Pemerintahan Indonesia pada masa era reformasi dengan mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, dosen pengampu Dr. Hendrika SHI MSI. Tak kenal maka tak sayang, jikalau sudah kenal maka jangan terlalu sayang. Perkenalkan, saya Nova Risnaldo. Dan saya Muhammad Akil Mutaki. Baiklah, kami akan mempresentasikan sebagai berikut. Materi yang pertama adalah perubahan sistem pemerintahan. Yang pertama adalah pembatasan masa jabatan presiden. Di era Orde Baru, jabatan presiden berjabat Presiden Soeharto selama 32 tahun. Pada masa era reformasi, pemerintahan presiden hanya dilakukan 5 tahun dalam waktu 2 periode. Yang kedua adalah pemilihan umumnya demokratis. Di masa Orde Baru, cuman ada 3 partai yang berkuasa, yaitu PBB, Golkar, dan PDI. Di era reformasi dilaksanakannya dengan sistem multipartai, transparansi, dan kebebasan bagi rakyat dalam memilih. Yang ketiga adalah desentralisasi kekuasaan. Diberlakukannya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 untuk memberi kewenangan kepada pemerintahan daerah. Kedua adalah penguatan lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat dengan DPR. Fungsi DPR diperkuat melalui peran legislasi, yaitu membuat undang-undang, anggaran, pengawasan alokasi dana, dan pengawasan memeriksa kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Daerah atau yang disingkat dengan DPD. Diperkuatnya hak-hak seperti hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat untuk mengawasi kinerja pemerintah. Yang ketiga adalah pembentukan lembaga baru, yakni Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat dengan MK didirikan pada tahun 2003 melalui amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga supremasi konstitusi. MK memiliki kewenangan memutuskan sengketa pemilu, menguji terhadap UUD, mengadili dugaan pelanggaran presiden atau wakil presiden. Selanjutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan KPK. KPK didirikan pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk menangani kasus korupsi yang kompleks. KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. KPK berfungsi sebagai memberantas korupsi melalui penindakan dan pencegahan. Selanjutnya adalah materi reformasi birokrasi dan hukum. Reformasi birokrasi upaya dilakukan dengan mengurangi tumpang tindih tugas antar lembaga, mempermudah pelayanan publik, dan meningkatkan profesionalisme ASN. Yang kedua adalah reformasi hukum, menata ulang kembali sistem peradilan untuk menghilangkan intervensi politik dalam proses hukum, pembentukan komisi yudisial atau yang disingkat dengan KY, dan memberantaskan KKN yang marak pada Orde Baru. Kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kebebasan pers dengan dicabutnya Departemen Penerangan memberi ruang bagi media untuk melaporkan berita tanpa sensor. Media menjadi salah satu pilar demokrasi dalam mengontrol kekuasaan dan memberi informasi kepada rakyat. Yang kedua adalah kebebasan HAM. Pada masa reformasi didirikannya Komnas HAM untuk menangani pelanggaran HAM. Penguatan atas hak-hak dasar warga negara diperkuat, termasuk kebebasan berpendapat dan beragama dan lain-lain. Partisipasi publik dan masyarakat sipil. Yang pertama adalah partisipasi publik. Warga negara didorong untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, salah satu contohnya adalah pemilu. Yang kedua adalah masyarakat sipil. Lembaga swadaya masyarakat harus melibatkan berperan aktif dalam isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pelindungan lansia. Pemisahan Polri dan ABRI. Pada masa Orde Baru, Polri di bawah komando ABRI. Pada masa reformasi, Polri dipisahkan menjadi institusi mandiri melalui Kepres nomor 89 tahun 2000. Pada masa reformasi ini, Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri, sedangkan TNI mempertahankan negara. Selanjutnya adalah perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Dasar hukumnya adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
dan otonomi khusus diberikan kepada Papua untuk mengatur pemerintahannya. Tujuannya agar menghormati masyarakat Papua serta memperkuat identitas lokal dalam Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang terakhir adalah pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Yang pertama adalah Departemen Sosial. Dibubarkannya untuk mengurangi beban birokrasi dengan tugasnya dialihkan ke kementerian lain. Pembubaran ini untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih transparan dan responsif serta kesejahteraan yang lebih efisien. Selanjutnya adalah Departemen Penerangan. Dibubarkan karena alat propaganda pemerintah Orde Baru dan sebagai simbol kebebasan informasi yang lebih bebas dan independen. Terima kasih. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dahulu pernah bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Bye. Bye-bye.